orang atau doa seseorang, beberapa orang mampu menyelamatkan orang lain. Ada orang-orang yang lumpuh, entah secara fisik ataupun rohani, bisa menjadi kuat atau sembuh berkat dorongan, usaha, kreativitas, dan doa orang lain, terutama yang akrab dan dekat dengan dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 16 Januari, Pekan Biasa yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu dalam penyelenggaraan hidup kami. Semoga kami taat pada Yesus Kristus Putramu yang memberikan kehidupan dan kedamaian. Bukalah hati kami untuk selalu menaati Yesus utusanmu, sehingga kami mampu menerima hikmat darimu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir seperti itu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kisah tentang 4 orang yang menggotong seorang lumpuh sangat mengesankan. Karena mereka, orang lumpuh itu dapat bertemu dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Keempat orang ini sangat gigih dan kreatif. Mereka berusaha agar orang lumpuh ini bisa dibantu. Orang lumpuh sendiri tidak bisa membantu dirinya sendiri untuk berjumpa dengan Yesus, apalagi di tengah kerumunan banyak orang. Usaha para penggotong yang gigih itu untuk mengatasi segala rintangan sungguh membuahkan hasil. Orang lumpuh itu bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus. Menarik bahwa sabda Tuhan menceritakan ketika Yesus melihat iman mereka, artinya iman keempat orang yang menggotong si lumpuh itu, Yesus bertindak dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa usaha seseorang atau doa seseorang, beberapa orang mampu menyelamatkan orang lain. Ada orang-orang yang lumpuh entah secara fisik ataupun rohani, bisa menjadi kuat atau sembuh berkat dorongan, usaha, kreativitas, dan doa orang lain, terutama yang akrab dan dekat dengan dia. Sebab itu, semoga kita peka terhadap kebutuhan orang lain dan berusaha dengan gigih dan kreatif mencari cara untuk menyelamatkan sesama kita itu. Iman kita kepada Tuhan dapat menyelamatkan banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini kita diajak untuk semakin terbuka kepada Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya dengan iman kita, kita akan disembuhkan, dan bahkan iman orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita, ataupun saudara-saudari kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, bantuan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita, doa-doa keluarga, dan doa-doa sesama kita. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk selalu terbuka kepada rahmat dan kehendak Tuhan. Allah yang Maha Kasih, semoga kami mampu mengatasi berbagai rintangan yang menghalangi kami untuk bertemu dengan Engkau. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya.
manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.